Halo para pengangguran, kali ini saya akan membahas sebuah film yang membuat jiwa-jiwa adrenalin saya naik hingga berniat buat ngutang pinjol buat depo, yang berjudul Gray Man, tempat di mana pemuda beragajulan yang dipenjara gara-gara keseringan depo lalu diangkat jadi tim khusus CIA buat memberantas penjahat. Tanpa bak bibu di awal, inilah Pria Abu-Abu. Jadi ceritanya di suatu penjara ada seorang pemuda yang sedang ditawari oleh pemimpin CIA bernama Donald gak pake Trump buat jadi pasukan elit milik CIA yang bernama Sierra gak pake Air yang akan menjalankan misi rahasia, bahkan pihak negara saja tidak mengetahuinya, dan dia akan berada di zona Gray Man atau orang-orang yang berjasa bagi negara tapi tidak dianggap, atau kayak guru honorer lah di kita mah. Jikalau si pemuda ini menerima tawaran tersebut, maka dirinya bisa bebas dari penjara ini. When I get up out of this chair and walk out of this prison, you walk with me. For us. Who's us? The CIA. The Sierra program. You'd exist in the gray. Si pemuda pun menerima tawaran tersebut dan ia resmi jadi pasukan elit dengan nama Sierra Sig. 18 tahun kemudian di Bangkok, atau bisa disebut juga Rungtep Manahakon Amon Ratana Kosin Mahintara Ayutthaya Mahadilok Pokno Parat Racatani Buriram Udom Racaniwet Piman Awatan Amon Satit Cakatatia Witsanukam Prasit. si Sig sedang menjalankan misi untuk membunuh seorang pria. Dengan alat yang digadainya, si Sig dengan mudah bisa membunuh si pria, tetapi ada seorang anak yang menghalangi targetnya. 6. I understand the risk I'm taking by coming here. You have no idea. Got jammed. Si Sig pun membatalkan aksinya. Si bos bernama Danny yang menggantikan posisi si Donald pun sangat marah dengan tindakan si Sig. Dengan sikapnya tersebut kita bisa mengetahui dia adalah orang jahat. Karena terus dipaksa, si Sig pun langsung menggunakan cara yang lebih adrenalin, yaitu dengan langsung baku hantam, sembari dibantu oleh temannya bernama Miranda. Baku hantam mereka sangat sengit, namun karena skenario sutradara, si Sig pun berhasil membuatnya terluka parah. Sebelum ajal menjemput dan mendapat bayaran kecil, si pria mengungkap sebuah fakta bahwa dirinya juga adalah mantan agen elit seperti si Sig yang bernama Sierra Ford, yang sama-sama dilantik oleh si Donald, dan alasannya keluar dan berkhianat karena pemimpin baru yaitu si Danny suka menyalahgunakan kekuasaannya seperti menjual aset negara kayak seperti Indotot dan sebuah pulau, untungnya gak laku. Karena itulah Sierra Ford meminta ke si Sig untuk menghabisi si Danny dan pasukannya sembari memberikan kalung yang berisi flash disk. Setelah misi selesai, si Sig pun memilih langsung pergi. Si Danny memerintahkan pasukannya untuk menggeledah jasad Sierra Ford, namun tidak menemukan apa yang ia inginkan. Lantas ia menghubungi si Sig apakah dia membawa sesuatu dari Sierra Ford. Namun si Sig malah menanyakan balik kenapa tidak memberitahu kepada dirinya bahwa targetnya adalah Sierra Ford dan apa alasannya ia harus dilenyapkan. Si Danny pun terus terang bahwa Sierra Ford berkhianat dan mencuri informasi yang sangat penting bagi kelompok mereka. Si Sig yang lebih percaya ke seniornya pun memilih mengabaikan perintah si Danny dan pergi ke warnet terdekat dan membuka isi flashdisk itu. Namun isi flashdisk tersebut di-password hingga si Sig mengirimkan flashdisk tersebut ke temannya. Setelah itu dia menghubungi si Bapak Donald, mantan bosnya, lalu memberitahu apa yang ditemukannya dan meminta bantuan kepadanya untuk dijemput. Singkatnya, si Sig sudah sampai di lokasi penjemputan dan disambut anak buah si Donald.
Kita beralih ke si Danny yang hariwang bahwa Sisik sudah membelot dan takut informasi di dalam flashdisk itu diketahui oleh negara yang bisa membuatnya dipenjara. Tak ada pilihan lain, si Danny pun mau memerintahkan seorang agen yang membuat wakilnya bernama Susan Hariwang karena si agen menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan misinya meski harus mengorbankan banyak nyawa. Bahkan dia bilang si agen lebih mirip seperti psikopat. Lloyd Hansen is a sociopath. Dan inilah wajah agen tersebut bernama Hansen. Mungkin karena udah bosan jadi Kapten Amerika yang selalu punya kode etik dan moral, kini dia menjadi agen yang suka menyiksa targetnya dengan brutal. Setelah menerima perintah dari si Danny, si Hansen pun langsung saja tanpa babi bu langsung mendatangi orang-orang terdekat Sisik, yaitu si Donald. Bahkan demi mengancam si Donald, ia rela menculik keponakannya bernama Clear. Tak ada pilihan lain, si Donald memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Sisik. Mereka pun mau menyerang Sisik yang terlelap, namun tiba-tiba ya, insting Sisik sebagai agen Sierra pun tidak perlu diragukan lagi. Pelatihan Sierra yang terinspirasi dari latihan Saitama pun seperti 100 kali push up, sit up, dan lari 3 km selama 3 tahun pun membuahkan hasil. Sisik pun berhasil selamat dan mendarat di tanah Turki. Ia pun langsung menghubungi si Donald dan menanyakan mengapa ia melakukan ini semua. Si Donald pun minta maaf karena dirinya diancam oleh si Hansen, lebih tepatnya mengancam keselamatan keponakannya. Si Hansen pun merebut teleponnya dan mulai berbicara dengan Sik bahwa ia sangat bersemangat untuk menangkap agen yang terkenal di kalangan CIA dan akan menggunakan kekuasaan dan semua fasilitas yang ia miliki. Team from here to Reykjavik will be vying for the prestige is exactly what bad ethics and zero. I'll dig up every safe house he's ever stayed in. Sisik pun tak takut dengan semua itu. Ia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di kereta. Ia pun mengistirahatkan badannya. Sembari nunggu Sisik bangun, mari kita flashback bentar. Saat si Donald masih menjabat jadi ketua CIA, ia pernah memerintahkan Sisik buat menjaga keponakannya dari assassin. Yang ternyata si Clear punya penyakit lemah jantung hingga ia harus dipasangkan alat pemicu jantung biar bisa hidup. Dan alat tersebut bisa dilacak seperti GPS. Karena itu juga Sisik mempunyai hubungan dekat dengan si Claire. Kembali ke Sisik yang sudah sampai di stasiun, ia pun langsung pergi ke rumah seseorang yang buka jasa membuat paspor palsu dan hack FB. Sisik pun meminta ke dia untuk dibuatin paspor palsu dan meminta nomor resi alat pemicu jantung milik si Claire. Voila. Be nice. You want Ecuador. Setelah mendapatkan nomor resi dan menuliskannya di tangan, Sisik pun diminta berdiri untuk diambil foto. Namun tiba-tiba, mas fotonya mau pakai efek B16, kamera 360 ada? Gak ada nying. The desired response is don't you? Ya, Sisik dijebak oleh dia demi mendapatkan hadiah. Dimana informasi Sisik tertangkap pun langsung sampai ke si Hansen dan langsung pergi ke sana. Sisik yang udah terlatih pun menggunakan alat yang ada di sekitarnya untuk keluar sebelum si Hansen dan pasukannya datang ke sini. Di tempat lain kita diperlihatkan si Miranda sedang diinterogasi oleh si Danny yang curiga dia bersekongkol dengan Sisik. Di sana juga ia tidak sengaja melihat lokasi Sisik berada lewat pantulan dari kacamata si Danny. Kembali ke si Hansen and the gang yang sudah sampai di sana, mereka pun langsung mengepung Sisik yang berada di sumur.
Hey, sunshine. Ya, dengan bantuan sutradara, Sisik berhasil lari dengan menjatuhkan granat. Namun si Hansen tidak pantang menyerah dan menodongnya dengan pistol. Tapi pas mau menangkapnya, tiba-tiba si Hansen ditembak obat bius oleh si Miranda. Ah, shit! Si Miranda pun menanyai Sisik mengapa dia dikejar-kejar oleh CIA. Sisik pun menjawab bahwa mereka mengejar sebuah flash disk yang dia kirim ke temannya di Praha. Dan ia meminta ke si Miranda untuk pergi ke sana. Singkatnya mereka sampai di sana. Kita diperkenalkan dengan Maurice, mantan wakil CIA yang telah menerima paket dari Sisik berupa flash disk dan berhasil membukanya. Yang ternyata isinya berupa rekaman si Danny yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, bahkan mengorbankan nyawa yang tidak bersalah. Bersamaan dengan itu, si Hansen pun mengetahui keberadaan Sisik dari CCTV saat dirinya mengirim paket. Dan tak lama kemudian, pasukannya sudah mengepung rumah si Maurice dan menderedet mereka. Sisik pun memerintahkan si Miranda pergi duluan, sementara dirinya akan tetap di sini melindungi si Maurice. Namun si Maurice yang lebih menghargai nyawa anak muda pun lebih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Sisik. It is not enough. Sisik sempat hampir ditangkap polisi namun berhasil melarikan diri karena terlalu bersemangat hingga melanggar rambu lalu lintas yang membuatnya tertabrak dan harus ditangkap polisi. Bukannya langsung dibawa ke kantor polisi, polisi bayaran sutradara ini malah memborgol Sisik di taman alun-alun. Si Hansen yang melihat itu pun menjadi kesempatan baginya untuk membunuh Sisik. Lantas ia menerjunkan semua pasukannya dari Beta, Delta, Omega, CO2, Alpha yang tak segan-segan menghabisi polisi yang menghalangi. Suasana semakin kacau karena pasukan si Hansen menggunakan senjata berat hingga meledakkan mobil SWAT menggunakan rocket launcher. For killing cops now, Margaret Cahill was... Bravo engaging now. Dan hal itu dilakukan demi membunuh satu orang. Would someone mind shooting the man handcuffed to the bench? Hingga Sisik menemukan sebuah pistol dan langsung menggunakannya untuk melarikan diri. Sisik pun bersembunyi di tram. Pasukan si Hansen yang melihat itu pun langsung mengejarnya. Sempat terpojok namun beruntung ada si Miranda yang datang ke sana dengan menggunakan mobil cheat kuat GTA-nya. Ya, demi membunuh Sisik, si Hansen sudah merusak fasilitas negara yang dibuat dengan pajak warga. Dan terlebih lagi karena kejadian ini, pasukan elitnya banyak yang wassalam. Bahkan pasukan Alpha lebih memilih pensi dan bekerja di Indomaret. Namun tak lama kemudian, salah satu anak buah si Hansen yang seorang mata-mata yang baru sampai di sini pun akan mengejar Sisik. Kembali ke Sisik dan Miranda yang mau membobol rumah sakit demi bisa melacak keberadaan si Claire. Namun harus diganggu dengan kedatangan agen mata-mata yang bisa membuat mereka kewalahan.
Yang tak disangka, ternyata si mata-mata memiliki kemampuan yang hampir setara dengan Agent 47, hingga ia bisa mengambil kalung tersebut. Si Agent pun langsung memberikannya kepada si Hansen. Di markas ini juga tempat si Donald dan si Clear disekap. Si Hansen mengatakan akan membunuh mereka karena bisa jadi saksi atas ke-ODGJ-an mereka. Si Agent sempat tak habis thinking atas pikiran si Hansen yang mau menghabisi gadis polos yang tidak tahu apa-apa. Sebelum itu terjadi, si Susan menemukan seseorang yang masuk ke sini yang ternyata adalah si Sik dan si Miranda yang langsung party di sana. Dengan si Miranda mengalihkan perhatian, sementara si Sik akan menyelamatkan Sandra. Namun hal itu disadari oleh si Hansen. Terjadi baku tembak yang sangat intens yang membuat si Donald tertembak. Merasa udah waktunya mendapatkan bayaran, si Donald pun lebih mengorbankan dirinya untuk menghalangi si Hansen. Shit! You go with 6, baby. You don't. No! You do. Si Miranda sendiri sedang berhadapan dengan si Agent. Meski dia kewalahan karena beda kanuragan, tetapi si Agent lebih mengalah dan memberikan kalung tersebut ke si Miranda karena dia udah hilang respect sama si Hansen. Kembali ke si Sik yang sudah selamat dari semua kekacauan, harus kembali berhadapan dengan si Hansen yang memiliki jiwa pantang menyerah sebagai Kapten Amerika, yaitu I Can Do This All Day, yang berhasil menyandra si Clear dan memancing si Sik ke taman demi final battle. Setelah melepaskan si Clear, si Hansen pun mengajak si Sik baku hantam biar filmnya bisa lebih panjang. Meski si Hansen tahu tanpa serum Super Soldier-nya ia bisa mati kapan aja. Dan benar saja, si Hansen tewas di tangan si Susan karena udah gergetan ingin menghabisi si Hansen atas aksi-aksinya. Tak hanya itu, dia juga menembak kakinya si Sik karena ingin membuat kesepakatan dengannya. Si Sik diminta untuk menyerah saja dan dirinya bersedia menjamin keselamatan si Claire. Dan untuk semua kekacauan ini akan disalahkan ke si Hansen. Dua minggu kemudian, si Danny dan si Susan diberi peringatan atas semua yang terjadi. Dan untuk flashdisknya sendiri, si Miranda memberikannya ke si Danny demi keselamatan si Clear dan berhasil dihancurkan olehnya. Sehingga kelompok mereka masih berjaya. Tanpa sepengetahuan pemerintah, si Miranda memenjarakan si Sik di bawah markas mereka. Mendengar itu, si Danny agak kesal kenapa dia tidak langsung membunuhnya saja. Karena meski dibiarkan hidup juga, dia tidak akan mematuhi mereka lagi. Namun si Miranda dengan sombong mengatakan si Sik akan menuruti kita karena dia punya si Clear untuk mengancamnya. Namun tak disangka si Sik udah melarikan diri dan langsung menyelamatkan si Clear. Setelah itu mereka pergi demi menjalankan kehidupan yang baru. Your sign is Capricorn. Tamat, ending yang sangat memuaskan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dah gitu aja, saya Rajal Film 140 undurkan diri. Ciao ciao.